Berikutnya, nomor pertanyaan berikutnya nih, Bu ya, kan ada orang non muslim, baik banget, suka memberi, menolong, tapi ketika menjelang ajalnya, dia masuk Islam. Dan kebaikannya diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus masalah yang diperbuatnya ataupun kesalahan yang diperbuatnya akan dibalas tidak, Bu ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagus-bagus sih pertanyaannya nih dari santri senior nih. Yang pertama, Teteh, terutama Pak Hari, ya boleh ditulis atau enggak juga enggak apa-apa, bahwa setiap amal kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal kita ini, baik yang baik ataupun yang buruk, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan malaikat munkar nakir. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dalilnya. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Fa maka man barang siapa ya'mal berbuat mithqala dzarrah, seberat zarah, itu unsur yang paling kecil, bahkan lebih kecil dari atom, khairan, kebaikan, yarah, akan diperlihatkan kepadanya nanti di akhir, dicatat berarti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa dan man barang siapa ya'mal yang berbuat, ya, mithqala dzarrah, seberat zarah, ya, syarrun, keburukan, yarah, akan diperlihatkan juga nanti di akhir. Termasuk non muslim, Pak Hari, perbuatan baiknya, perbuatan buruknya non muslim itu dicatat. Orang musyrik juga dicatat, orang munafik juga dicatat, kan dicatat. Ya, berkenaan dengan seluruh amal itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ya. Berikutnya, yang kedua, itu yang pertama, jadi seluruh amal itu dicatat oleh Allah. Yang keduanya, Pak Hari dan seluruh santri, perbuatan orang-orang kafir itu ditolak. Perbuatan orang-orang kafir itu ditolak. Dicatat dulu oleh malaikat munkar nakir, kebaikannya, keburukannya. Tetapi pada akhirnya, pada saat dia pulang kepada Allah, membawa kekafiran, membawa kemusyrikan, maka itu ditolak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi, sesungguhnya orang-orang yang kafir menolak ayat-ayat Allah. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin, dan mereka membunuh para nabi tanpa ada alasan. Tidak ada alasan kita. Kan sekarang punya para nabinya sudah meninggal. Apa yang dimaksud membunuh para nabi zaman sekarang? Membunuh ajaran para nabi. Sedangkan sekarang adalah zaman Nabi Muhammad, berarti membunuh ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sudah wafat, yang dibunuh adalah ajarannya. Disembunyikan ajaran Al-Quran, diputarbalikkan ajaran Al-Quran, dijadikan dogma kepada pengikut-pengikut di luar Islam. Itu wayaqtuluna nabiyyina bighairi haqqin. Apalagi Bu ya, wayaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Nah ini membunuh para ulama,
membunuh orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar untuk menjaga minal qisti, keadilan, minanas, dari manusia. Itu para ulama. Makanya para ulama itu harus dijaga, nah, terutama di lingkungan orang-orang yang kafir. Sudah banyak para ulama di Iran, di Suriah, apalagi ulama di Palestina. Wah, itu sudah berapa banyak yang syahid. Wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Itu mereka membunuh para ulama yang ingin menegakkan keadilan di antara manusia. Siapa lagi? Para ulama. Ya. Ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang-orang habitat a'maluhum, musnah amalnya, nggak ada fid dunya wal akhirah, baik di dunia di akhirat nanti. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka penolong. Jadi orang-orang kafir itu masuk neraka jahanam karena amal-amalnya itu menurut apa hari tadi, berbuat baik, bantu orang, itu sudah dipastikan bukan karena Allah. Bukan. Nah, kalau karena Allah dia pasti masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk apa mereka berbuat baik? Apa coba kira-kira? Ingin dapat pujian orang. Oh, dia orang dermawan. Bukan karena ingin dipuji, orang dermawan sedunia misalkan. Yang kedua, ingin dapat hadiah penghargaan. Orang dermawan kasih piagam, kasih misalkan apa. Yang ketiga apa? Karena ingin aman. Waduh, kalau kita nggak ngasih, masyarakat lingkungan, wah mereka ngerampok kita. Karena dia faktor takut, bukan karena Allah. Padahal yang paling pokok, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in, maka bukan. Nah, pada saat nanti mereka, ya Allah, aku suka berderma ke orang lain, aku suka menolong orang lain. Dia bertanya, karena siapa kamu? Karena siapa kamu? Kan bukan karena aku. Akulah yang menciptakan, mengurus kamu, kamu diciptakan, kamu mati dan pulang kepada aku. Mereka menjerit, menyesal karena tidak ada yang bisa menolong. Wa malahum min nasidin, dan tidak ada yang menolong mereka, hartanya, kolega-koleganya atau siapapun. Jadi yang keduanya, setelah kita Buya menyampaikan seluruh manusia dicatat amalnya termasuk orang-orang kafir, kemudian yang keduanya, orang-orang kafir itu habitat amaluhum, musnah amalnya karena bukan karena Allah. Yang bukan karena Allah tidak akan diterima. Karena keakuannya, kira-kira seperti begitu. Itu berbicara tentang pertanyaan ayat. Nah, yang ketiga Pak Hari dan seluruh santri, kecuali ini ada kecualinya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tadi tanyakan itu, taubat nasuha kepada Allah. Coba tulis ini dalilnya. Inna taubata, atau inamat taubatu alallahi. Nah itu, inamat taubatu alallahi, sesungguhnya tiada lain tobat itu hanya kepada Allah. Berarti memang jalan satu-satunya amalnya diterima itu inamat taubatu ala Allah, sesungguhnya tiada lain bahwa tobat itu kepada Allah. Begini saya sampaikan sebelum melanjutkan yang ketiga, orang yang sudah masuk Islam ya diterima, artinya diproses amal solehnya ataupun amal buruknya di mizan, nanti ada mizannya.
Sedangkan orang yang tidak masuk Islam itu tidak diproses. Habitus a'maluhum. Kan biasanya kita ini perlu ada ini ya. Biasanya perlu ada kias. Dia kiaskan. Kalian sudah masuk santri-santriwan ulul albab, santriwan santriwati ulul albab. Ada aturan-aturan di ulul albab. Kemudian ada tugas-tugas juga. Kemudian kata Buya, kalian kerjakan ya tugas itu. Yang tidak mengerjakan akan dapat sanksi. Kemudian yang mengerjakan akan dapat hadiah. Hadiah dalam pengertian pujian dari guru, pujian dari teman-temannya, dan lain sebagainya. Ya ada santri Buya yang tidak mengerjakan dapat sanksi berdiri misalkan di depan. Di samping ada santri Buya juga yang mengerjakan. Udah. Tiba-tiba ada orang lewat. Buya lagi ngajar, ada orang lewat. Ambil saja lah si Imang bubur kacang misalkan. Oh Buya, terangan ke Buya. Kata Buya, Man, ngerjakan tidak tugas dari Buya? Dia kan wahli. Tugas apa Buya? Ya kan Mang suka dengar anak-anak disuruh untuk ngapal juz amma. Mang ngapalkan enggak? Ya enggak kan, menurut saya mah bukan santri Buya tuh. Karena Mang enggak ngerjakan, Mang berdiri dong di depan, angkat kaki sebelah. Kira-kira masuk logika tidak? Si Mang bubur kacang kita nangtung di harapan. Ya Buya kurang sayuran jika nama. Orang yang sudah dalam haribaan Islam, resikonya ya siap kita masuk surga dan neraka. Kalau kita soleh, takwa, masuk surganya Allah. Kalau kita tidak itu, ya masuk nerakanya Allah. Orang-orang yang di luar Islam itu sudah tidak dinilai, itu sudah jelas masuk nerakanya. Karena dia membangkang kepada Allah. Kalian di sini maju sebagai Muslim, orang-orang yang di luar sana, Buya tidak tahu maju tidak, bahkan mungkin sudah lupa baca Quran juga. Jadi logikanya begini, kiasnya itu. Kita sudah masuk agama Islam, otomatis diperiksa. Orang yang tidak masuk agama Islam, yang tadi dalam surat Ali Imran itu ayat 121, itu sudah tidak lagi dibahas, habitus a'maluhum, sudah langsung ke neraka kan. Nah, kecuali yang nomor 3-nya, innamat taubatu 'alallah. Sesungguhnya tobat itu hanya untuk Allah. Ya, berkata. Terusan lilladina ya'maluna. Teruskan innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna. Oh, apa? Lilladina ya'maluna su'a bijahalatin. Lilladina ya'maluna su'a bijahalatin. Lilladina ya'maluna su'a bijahalatin. Nah, mulai terbuka sekarang. Siapa Buya yang harus bertobat itu? Yang pokok nih dalam ayat ini. Lilladina ya'maluna su'a bijahalatin, yaitu orang-orang yang mengerjakan keburukan yang luar biasa dengan kebodohannya. Siapa itu? Orang-orang kafir. Orang-orang musyrik dikatakan asu, orang yang buruk, karena dia menduakan, mentigakan Allah. Kemudian menghinakan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Kemudian ada yang menyembah kepada selain Allah dalam pengertian menyembah kepada gunung, lautan, berhala-berhala. Lilladina ya'maluna su'a bijahalatin. Jadi perlu bertobat orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau dengan pertanyaan lain yang menyangkut tentang pertanyaan, summa yatubuna min qaribin. Nah ini summa yatubuna min qaribin itu yang sangat diharapkan oleh Allah. Kemudian mereka itu segera bertobat.
Summa yatubuna min qaribin. Segera dalam pengertian sebelum dia mati. Nah, ini menyangkut tentang summa yatubuna min qaribin. Kemudian mereka cepat-cepat bertobat. Begitu Pak. Yang ketiganya, kalau dia bertobat kepada Allah sesuai dengan pertanyaan ini, ya, maka Allah akan menerima tobatnya itu. Kalau dia tobat cepat, ya, wa kanallahu aliman hakimah, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Dengan kebijaksanaannya itu Allah akan mengampuni mereka. Jadi orang-orang yang kafir itu bisa dia diproses amal baiknya ataupun amal buruknya nanti pada saat dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya, coba ditulis lagi lengkap. Innama taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin wa kanallahu aliman hakimah. Ya, gue bertanya. Itu surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Kalian bisa melihat nanti ditulisnya lebih lengkap. Teruskan. Kulil ladina kafaru iyang tahu. Tulis. Kulil ladina kafaru iyang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Kulil ladina kafaru yang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Kul katakan liladina kafaru kepada orang-orang yang kafir, yang tahu jika mereka berhenti dari kekafirannya, berhenti dari kemusyrikannya, berhenti dari kemalifikannya, yughfar lahum akan diampuni mereka itu maqad salat dosa-dosa yang sudah lalu. Nah itu intinya Pak Hari. Kulil ladina kafaru yang tahu, ya, berhenti dari kekafirannya. Kalau berhenti dari kekafiran menurut Pak Hari apa itu Pak? Masuk Islam. Yughfar lahum, diampuni mereka itu makan salat dosa-dosa yang lalu. Jadi dosa-dosa yang lalu itu diampuni ya. Dia berzina, kan harusnya berzina itu dirajam. Kenapa mereka berzina pada saat dia belum masuk Islam? Enggak dirajam. Dia saat itu mencuri yang harusnya dipotong tangan? Enggak, karena dia bukan Islam. Sekarang sama Islam sudah diampuni. Tidak begini. Kan kamu sekarang, meskipun kamu sekarang sudah masuk Islam, kata kita, tapi kan kamu pernah berzina, harus dirajam dong. Kemudian kamu juga kan harus potong tangan karena mencuri. Dalilnya itu, kul lilladina kafaru yang tahu jika kamu berhenti, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa mereka yang sudah lalu, yang sudah. Kapan bulan dimulainya bagi mereka hukum Al-Quran? Setelah dimasuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mencuri, baru dipotong tangan. Karena dia sudah masuk Islam. Nah, jadi begitu dikatakan tadi, wa kanallahu aliman hakimah, Allah itu maha bijaksana. Udah yang sudah-sudah, nggak usah. Kalian itu. Nah itu makanya catatan malaikat munkar nakir tadi, Roki batin, Roki batin tadi itu baru setelah dia masuk Islam. Nah, Allah maha baiknya itu. Walan janahum bi'ajruhum, ya. Ajruhum biasani makanu yang malu. Amal-amal buruknya itu diampuni, ya. Amal-amal baiknya oleh Allah diakui. Oh, dia selagi kafir, dia berbuat baik, diakomodir. Tapi amal buruknya udah nggak usah. Allah tuh maha bijaksana. Walana jajanahum ajrohum biasani makan yaman. Itulah yang satu dalil yang harus sampaikan kepada orang-orang kafir.
Pak atau Bu, kalau Bapak Ibu masuk Islam, wah mendapat kebaikan apa diantaranya? Nggak mau Ustaz, nggak mau masuk Islam. Konon katanya di Islam itu, nanti kan saya takut dipotong tangan karena saya memang pernah mencuri. Yang sudah-sudah, yang sudah-sudah, bahkan kebaikan ibu bapak oleh Allah dinilai dan keburukannya tidak dinilai. Karena Allah itu biasa dimakan ya malun. Begitu sifat Allah itu. Jadi begitu. Oh, jadi Ustaz enggak. Nah, makanya orang yang baru masuk Islam itu disebut dengan mu'allaf. Apa bu arti mu'allaf? Orang yang harus dibimbing, dituntun, dikawal. Harus dikasihani ilmunya. Jangan sudah masuk Islam biarkan. Ya jadi culang-cilingnya terus dikawal mu'allaf. Dikawal, bahkan dikasih asnaf. Makanya ada asnaf zakat bagi orang mu'alaf. Diberi buku dasar, tauhid dasar, amaliyah dasar, terus dibimbing sehingga merasa mudah dah. Jadi misalkan gini, Bapak harus sholat Pak. Oh iya, gimana sholat saya? Karena mu'alaf, orang yang harus betul-betul jaga dikawal. Kita katakan begini, ya berdiri aja Pak, cuma berdiri, ya berdiri. Udah berdiri apa? Terus ruku, bacaannya nanti bacaan mah belakangan aja, gerakan aja dulu. Masa mereka nggak bisa gerakan? Sok sholat berjamaah. Apa Ustaz yang baca? Nggak usah dibaca dulu, kan Bapak baru masuk Islam. Nah baru besoknya, ya 2 bulan 3 bulan lah Bapak sudah mulai bacaan. Jangan begini, sholat kamu sudah masuk Islam. Nih bacaannya banyak nih, hafalkan. Oh, berapa lama? Ya sekarang sholat zuhur, sekarang kan jam 8 pagi. Pas zuhur kamu harus bisa. Hah, kalau nggak bisa gimana? Nggak akan diterima sholatnya. Waduh, bubarat keluar tina Islam. Mu'allaf, dilemah lembuti, dikawal, dibimbing, bahkan dikasih zakat. Ini ada uang 2 juta. Ini uang apa? Asal zakat bagi para mu'alaf. Untuk apa? Beli buku dan senang dia, senang. Itu mu'alaf, itu kita harus paham. Nah, makanya begitulah kebaikan Allah. Kita kasih bimbingan dan sebagainya. Nah, jadi Fahri katakan amal buruk ibu yang sudah-sudah nggak dihitung. Amal baik ibu gimana Ustaz? Oh, ibu kan pernah ngasih ke sini-sini. Allah kumpulkan, biasa dimakan ya baru. Begitu. Ya, paham Pak? Ya, bagi para mu'alaf. Ya, ya.